Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan PA Mamre untuk tanggal 18 sampai 24 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Jikalau Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam PA Mamre minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Berkata demikian bagi kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca suratnya itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah
dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kisah seorang panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai oleh Raja Syria, yaitu seorang Naaman. Naaman sangat dihargai, sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Namun pada saat itu Naaman berpenyakit kulit yang mengerikan, yaitu penyakit kusta. Pada saat itu penyakit kusta dianggap sebagai sebuah kutukan, bukan hanya sekedar penyakit kulit biasa. Dinajiskan untuk berjumpa dan bersentuhan dengan orang lain, sehingga hal ini membuat Naaman lelah, membuat Naaman kalut dalam berpikir, karena bagaimana mungkin pamornya bisa jatuh di hadapan orang banyak hanya karena penyakit kulit. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah membayangkan bagaimana Naaman sudah sangat mencoba untuk menyembuhkan penyakit kulitnya. Karena di kerajaan juga pasti ada seorang tabib yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita pada saat itu. Namun sampai saat itu Naaman belum juga sembuh dari penyakitnya. Oleh sebab itu, tanpa diduga ada seorang anak kecil yang menjadi pelayan istri Naaman. Anak kecil tersebut, anak perempuan tersebut merupakan seorang anak perempuan Israel yang ditangkap dan diangkut sebagai tawanan dan kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Kita bisa merasakan juga bagaimana kekalutan pikiran seorang istri Naaman pada saat itu. Seorang istri dari seorang panglima angkatan bersenjata yang sangat tenar, yang sangat dicintai rakyatnya, terlebih-lebih dicintai oleh Raja Syria. Namun pada saat itu suami yang sangat terkenal itu jatuh pamor dan harga dirinya hanya karena penyakit kulit. Oleh sebab itu kegundahan istri Naaman juga pasti diketahui oleh pelayan istri Naaman pada saat itu, yaitu anak perempuan Israel yang melayani dia. Oleh sebab itu suatu hari berkatalah pelayan itu kepadanya, "Nyonya, sekiranya Tuan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuan." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana proses demi proses yang ditempuh oleh Naaman untuk bisa bertemu dengan nabi yang dimaksudkan oleh anak perempuan Israel itu. Yang pertama, istrinya menyampaikan kepadanya untuk mencoba datang ke Israel untuk menjalani pengobatan oleh seorang nabi tersebut. Oleh sebab itu, Naaman pergi kepada raja dan kemudian raja itu menuliskan surat kepada Raja Israel untuk dapat bertemu dengan Naaman. Oleh sebab itu, ketika dia sampai di Israel, raja itu kemudian merobek-robek pakaiannya karena cemas. Kemudian raja mengatakan, "Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku." Saudara-saudari yang terkasih, namun Nabi Elisa mendengarkan berita itu dan kemudian mengirimkan pesan kepada Raja Israel supaya raja itu mengizinkan seorang Naaman bertemu dengan seorang Elisa, supaya dia tahu bahwa ada orang di Israel, ada nabi di Israel yang dapat menyembuhkan dia.
Saudara-saudari yang terkasih, tapi hal yang sangat mengejutkan bahwa Nabi Elisa tidak bertemu dengan Naaman pada saat itu. Sedikit pun dia tidak memperlihatkan wajahnya kepada Naaman pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Elisa? Cara untuk dapat sembuh bagi Naaman bukanlah cara yang luar biasa. Agar Naaman dapat tahir, ia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tadi lihat bagaimana proses yang cukup rumit supaya Naaman bisa berjumpa dengan Elisa. Hal yang rumit dalam peperangan, dalam keahlian, dalam taktik perang, dia sudah pernah rasakan dan dia lulus untuk itu. Dan kemudian untuk menyembuhkan penyakitnya, hanya cara yang cukup sepele buat dia, karena hanya mandi di sungai Yordan. Bahkan sungai yang dimaksudkan tidak lebih baik daripada sungai yang ada pada saat itu, yaitu menurut Naaman, sungai Abana dan sungai Parpar adalah sungai yang lebih baik daripada sungai yang ada dimanapun. Tapi pelayannya mengingatkan kembali kepada dia bahwa kalau yang sulit dia pasti melakukannya. Kenapa hal yang sepele, yang sederhana, yang tidak merugikan justru tidak dia lakukan supaya dia sembuh? Oleh sebab itu dia melakukannya. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, Naaman kembali sehat seperti badan anak muda. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan jikalau saja Naaman tahu bahwa saran untuk pergi ke Israel dan berjumpa dengan seorang nabi di Israel merupakan saran dari seorang anak, dan anak itu anak perempuan, dan anak perempuan itu merupakan anak perempuan Israel, dan anak perempuan itu merupakan seorang pelayan. Kita bisa membayangkan Naaman pasti akan sangat meragukan saran dari seorang anak perempuan Israel yang merupakan pelayan istrinya pada saat itu. Anak kecil, anak perempuan Israel itu merupakan anak yang tidak dikenal, yang tidak perlu terkenal, namun ia merupakan saluran keselamatan dari Allah untuk bangsa dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui anak perempuan Israel itu, seorang Naaman bisa mendapatkan apa yang dinasehati oleh Elisa pada saat itu. Nabi Elisa sendiri berhasil memperkenalkan kemuliaan dan keajaiban Allah tanpa sedikit pun menghadirkan sosok penjampi atau dukun di dalam hidup Naaman. Dia ingin Naaman tahu bahwa kesembuhan dari Allah Israel bisa terjadi meski hanya dari wujud air sungai Yordan yang katanya justru paling buruk kualitasnya dibandingkan sungai-sungai lain yang ada di Syria. Bukan sarananya yang penting, karena sarana hanya alat Tuhan. Berulang kali Alkitab menyatakan Tuhan memakai hal-hal yang sepele, hal yang remeh, kelihatan kecil untuk menjadi alat pertolongan dari Dia bagi dunia dan manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari anak perempuan Israel, di mana setiap anak ternyata memiliki maksud dan tujuan untuk hadir di dunia ini. Anak dengan segala kemampuan dan talentanya juga berguna di hadapan Allah. Setiap anak memiliki kelebihannya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama mengetahui talenta dan kemampuan yang Allah berikan dalam diri anak-anak kita. Kita juga bisa menyatakan kemuliaan Tuhan melalui talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita juga diajak untuk menghargai
untuk sungguh-sungguh mengembangkan talenta dan kelebihannya. Dan terlebih daripada itu, kita sungguh-sungguh boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan anak-anak. Biarlah, mari kita saling belajar dengar-dengaran dengan anak kita. Kita boleh sama-sama juga mencari apa yang selama ini terpendam dalam diri anak kita. Kita juga percaya bahwa anak-anak kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ada tujuan Allah yang tersembunyi dalam diri mereka. Justru mungkin saja seperti anak perempuan Israel itu, anak-anak kita juga dipakai untuk keselamatan bagi kita dan keluarga kita. Biarlah hari ini kita boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri anak-anak kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk semakin menghargai anak-anak kami, biarlah Tuhan ajari kami untuk boleh sama-sama melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.